Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Apa amal yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah. Amal yang paling afdal adalah lisan berzikir mengingat Allah. Inilah majlis kita. Majlis kita ini adalah majlis zikir, supaya kita banyak berzikir. Jangan sampai kita kena goda setan, jangan sampai kita diganggu hantu, nyi blorong, sundel bolong, mak lampir, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat sebagai lidahnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berpikir, dan kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kita mesti banyak berzikir. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Kita semua ini akan mati, betul? Siapa yang berani berkata bahwa saya masih hidup besok pagi? Pasti. Siapa berani? Nggak ada. Kita semua akan mati. Orang kaya mati. Berani. Pejabat mati. Orangnya ada. Polisi mati. Ada Pak polisi. Berani kalian ngomong. Tentara mati. Satpol PP mati. Ustadz mati. Kita semua akan mati. Dan kita semua akan menghadap Allah. Lidah kita akan ditanya, apa dulu yang sering kau ucapkan? Orang yang selalu cerita aib orang lain, suami ini sanu anak sanu. Makanya besok beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Anak sanu. Kalau ada yang ngajak cerita, gimana suami sanu? Gimana anak sanu? Subhanallah walhamdulillah. Siap membalasnya dengan zikir. Siap. Bercampur semua zikir. Ketika datang orang mau membicarakan orang lain, ngapain tuh si anu mencalek nanti jadi koruptor ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Il-Aliyyil Azim. Tapi jangan gara-gara zikir ini lalu tidak mau ngomong. Apalagi ini kita dekat pasar, tadi lewat pasar, nanti ada orang mau beli. Ini kain ini berapa semeter Pak? Subhanallah. Tidak dijawab. Pas lagi nggak ada orang, apalagi pegawai di kantor Bapak PJ Bupati, Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, mau nanya, gimana akte kelahiran anak saya kemarin Pak? Subhanallah. Suami pulang marah-marah, perutnya lapar, mana masakan? Apa kerjamu di rumah? Subhanallah walhamdulillah. Insya Allah ibu yang sedang hamil, kalau dia tenang, maka anaknya akan menjadi anak yang cerdas. Perempuan hamil tidak boleh stres, tidak boleh kena marah, tidak boleh depresi. Nanti anaknya bodoh, nanti anaknya cacat, nanti anaknya macam-macam. Bisa cari informasi di internet. Dan yang bisa menenangkan itu adalah uang. Betul Bu? Betul katanya. Uang banyak, suami selingkuh, bisa tenang? Bisa katanya. Uang banyak, suami dilarikan pelakor, bisa tenang? Tidak bisa. Yang menenangkan kita adalah memperbanyak zikir. Sholawat, zikir. Subhanallah, zikir.
Alhamdulillah, hari ini Abdul Somad masih bisa bernapas. Napas itu dua, sekali tarik, sekali hembus. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik sekali, hembus sekali. Ada napas yang lebih daripada itu? Nggak ada. Tarik, hembus, tarik, hembus, sampai akhirnya nanti berhembus dan tak bisa ditarik lagi. Itulah maka orang mati itu matanya terbuka. Kenapa orang mati itu matanya terbuka? Karena saat napas berhembus, dia melihat ruhnya keluar, matanya melotot. Istrinya pun takut. Saat melihat suami melotot, dia pergi ke masjid. Tuan Imam, Guru Ta, Ustadz, Habib, tolong pejamkan mata suami saya di rumah. Padahal dulu waktu masih hidup, apa kata dia? Kolah bulan, kolah bintang. Siang dan malam jadi kenangan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, oh my, entah semualah. Tapi begitu malaikat maut datang, mulailah berubah. Yang dulu katanya sehidup semati, sekarang aku hidup, kau mati. Yang dulu katanya uang bersama, mulai berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Yang kekal abadi menyertai ibu-ibu hanyalah zikir. Yang menyertai bapak sampai mati di alam barzah hanyalah zikir. Ibu, boleh saya bertanya? Boleh? Janji nggak marah? Jawab dengan jujur. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Nampaknya mereka belum mendengar dengan jelas. Seandainya mereka mati, ibu mau ikut? Jelas Pak. Jadi kalau selama ini mereka menangis di liang lahat, suami terbujur kaku di bawah, dia nangis, Abah. Ditanya sama Ustadz, kenapa kau nangis? Warisannya sedikit kali. Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang kekal bersama kita adalah zikir. Ustadz kenapa ngomong zikir? Yang lain, ya tema kita kan zikir. Zikir menuju pemilu damai. Tanggal 14 Februari 2024, habis sholat subuh, berzikir bersama. Habis zikir, pergi ke tempat mencoblos. Pas mau nyoblos, nggak bisa. Kenapa? Belum sarapan. Maka menyoblos. Zikirnya apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tusuklah hidungnya, matanya terserah. Mudah-mudahan itu menjadi pilihan yang terbaik nanti insya Allah. Luber. Apa itu luber? Langsung, umum, bebas, rahasia. Karena kita tidak ada mencoblos berdua, masuk ke dalam sendiri. Betul? Enggak betul. Ada yang berdua tunanetra. Dia berdua dengan yang saksi menunjukkan. Tapi insya Allah kita semuanya sendiri dan masuk ke dalam. Apa kata Nabi? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa besar ya Rasulullah? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Padahal orang tidak baik dikatakannya jadi baik. Padahal orang tidak amanah dikatakannya amanah. Jangan memberikan kesaksian palsu walaupun dikasih uang, walaupun dipaksa. Orang Bone kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Sedangkan peci emasnya aja dikasihnya ke saya. Emas ini. Di antara yang paling saya khawatirkan nanti kalau pulang ke Pekanbaru adalah inilah songkok emas ini. Saya mau WA ke rumah supaya dibelikan gembok segera. Supaya jangan sampai hilang songkok emas dari Bone ini. Songkok reca dari Bone. Nanti ditulis ini dari Bone. Dipoto. Udah diambil fotonya tadi? Nanti akan diupload di Instagram yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Samad, bagaimana orang yang bersedekah dengan uang? Masya Allah, tabarakallah. Sehari hanya 1.000 rupiah. Berarti sebulan berapa? Sebulan 25.000. Loh, sehari 1.000, sebulan kok 25.000. Tanggal merah libur guys.
Sehari hanya 1.000, sebulan 25.000. Anda sudah menyelamatkan fakir miskin melalui program Paskas, Pasukan Amal Soleh Bone. Inilah pasukan amal soleh yang akan mengetuk pintu Bapak. Mereka akan meminta 1.000 yang bisa transfer banking langsung. Untuk apa? Santri-santri seluruh Indonesia yang diberi makan oleh pasukan amal soleh. Sekarang jumlahnya 600.000 anak pesantren penghafal Quran. Allahu Akbar. Berapa ton di Bone dapat tiap bulan? Sekarang dapat 4 ton. Turun. Kenapa turun? Karena panas lalu berasnya menurun. Padahal panas dan dingin orang makannya tetap banyak. Insya Allah selesai tabligh akbar ini perolehan beras Paskas Bone meningkat insya Allah. Amin. Saya mau nanti orang Paskas akan menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari Paskas Bone. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang berton-ton beras datang di Bone untuk santri-santri penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad tidak akan membawa beras orang Bone ke Pekanbaru. Beras Bone akan dibagikan ke para santri penghafal Quran. Ara'aitalladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul. Membiarkan anak yatim, ayahnya meninggal. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Maksudnya janda-janda tua yang anaknya tidak bisa bayar uang sekolah, nggak boleh ikut ujian, diterjang dari kelas karena tidak bayar uang sekolah. Insya Allah di Bone tidak ada lagi anak yatim yang mengalami seperti ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Maka dengan memperbanyak zikir. Zikir yang pertama solawat, zikir yang kedua tasbih, zikir yang ketiga tahmid, zikir yang keempat takbir. Apa makna tahmid? Alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Ustadz Abdul Somad dipuji, Guruta, Profesor Dr. Abdul Somad. Langsung saya pegang hidung saya. Kenapa saya pegang? Langsung mengembang dia. Maka kalau kita dipuji, apa yang kita lakukan? Katakan Alhamdulillah. Ketika orang mengatakan engkau besar, engkau hebat, maka katakan Allahu Akbar. Kalau ada orang mengatakan Bapak, Bapak adalah orang yang besar, Allahu Akbar. Kalau ada yang mengatakan ke Bapak, istri Bapak besar, Allahu Akbar. Begitu juga Ibu, kalau yang mengatakan Ibu besar, Allahu Akbar. Karena yang maha besar hanya Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Ustadz Somad besar, beratnya cuma 50 kilo. Berat lebih sedikit, kita semua akan mati. Kalaulah yang besar itu berat badan, gajah lebih berat. Betul? Kalaulah lebih tinggi, jerapah lebih tinggi. Maka yang paling dilihat itu adalah zikirnya kepada Allah. Binatang-binatang berzikir, tapi mereka tidak memahami zikir kita. Kita tak mengerti zikir mereka.
maka kita tunjukkan bahwa kita berzikir. Subhanallah, Allah Maha Suci. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tak punya daya, kita tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyarakat Bone ini masyarakat yang berzikir. Karena mereka berzikir maka aman Bone ini. Bone ini aman atau tidak aman? Aman. Saya jamin 100% Bone ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Itu pohon pisang berbuah, nggak ada yang nyuri. Ustaz Abdul Somad itu kalau ngomong ada buktinya. Ini Bone aman. Ini tanah lapang, bukan pondok pesantren. Tidak perlu dikawal. Tidak ada yang hilang kecurian. Aman semuanya. Sepatu Ustaz, insya Allah aman, karena dijaga. Ustaz Abdul Somad di Bone pengawalannya 4 lapis. Lapisan yang pertama Satpol PP. Lapisan yang kedua Banser. Lapisan yang ketiga TNI. Lapisan yang keempat Polri. Kenapa mesti dikawal? Apakah tidak aman ini Bone? Bone aman. Lalu kalau memang aman, kenapa Ustaz Somad itu dikawal sampai 4 lapis? Khawatir serangan emak-emak garis keras.